Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah, yang terhormat kader Nasyiatul Aisyah seluruh Indonesia, dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita mampu menemui bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Khatamul Anbiya, pembawa risalah-risalah Islam yang hingga saat ini, hingga detik ini masih kita percayai akan kebenarannya. Penonton yang dirahmati oleh Allah, saya Nur Khalilah dari pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dan jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman dari pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah karena sudah menyelenggarakan event yang luar biasa, yakni lomba mubalighat, sehingga mewadahi kami para kader Nasyiatul Aisyah untuk berkarya melalui kreativitas kami melalui public speaking. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan pintu surga dibuka secara lebar-lebar. Maksudnya pada saat bulan Ramadan biasanya manusia cenderung untuk berbuat baik. Contohnya sholat tarawih, yang biasanya nggak pernah ke masjid, biasanya sholat tarawih ini ke masjid. Kemudian sedekah, mungkin biasanya sedekahnya cuma 5.000, waktu Ramadan bertambah sedekahnya. Itulah berkah dari Ramadan. Kemudian pemirsa atau penonton yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan itu dijelaskan oleh para kiai, para ustadz, para ustadzah bahwa bulan Ramadan itu bulan obral pahala. Nah, itu dikatakan bulan obral pahala. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jika kita biasanya membaca Al-Quran mendapatkan 1 pahala, maka di bulan Ramadan kita dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap hurufnya. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tentang kegiatan atau aktivitas di bulan Ramadan, kira-kira teman-teman lebih banyak apa? Lebih banyak berzikir, lebih banyak sholat, atau lebih banyak berdagang? Sebelum itu saya akan memperkenalkan tema, yakni romantisme di medsos. Gak bahaya tah? Saya akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang adab bermedsos, ada 5. Yang pertama, yakni menggunakan medsos untuk kebaikan, untuk menyebarkan suatu ilmu mungkin, atau menyebarkan sebuah nasihat dan sebagainya. Intinya, media sosial jangan digunakan untuk yang lain-lain selain menyebarkan sebuah kebaikan. Kenapa kok seperti itu? Karena kita berdasar atau berlandaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang maksudnya adalah bahwa kita itu harus ada yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Karena apa? Karena siapa yang melakukan itu, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagaimana beliau mendirikan Muhammadiyah dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman, yakni menghindari berbuat kemungkaran, menghindari maksiat yang ada di medsos. Karena apa? Karena itu juga dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran juga 104, yakni wa yanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah, mengkat
sesuatu dari kejelekan. Seperti itu. Misal men-share sesuatu yang membuat orang lain bermusuhan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tabayun dulu sebelum men-share atau membagikan sesuatu atau berpendapat. Jadi di media sosial tuh jangan asal kita share ini, share itu tanpa tahu landasannya, tanpa tahu apa sih di balik itu semua, apa itu udah bener apa belum gitu. Karena disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 53, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Yani seharusnya orang-orang tuh berkata yang paling baik gitu. Kenapa sih kok kayak gitu? Ya karena setan itu sukanya berbuat perselisihan di antara manusia atau mengadakan perselisihan di antara manusia, seperti itu. Kemudian teman-teman yang keempat itu ada yang namanya CCTV. Lah kita harus mengetahui, kita harus sadar bahwa walaupun kita di sosmed sendirian, tapi kita itu ada CCTV di kanan dan kiri. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Siapa yang mencatat amal baik dan amal buruk? Silakan dicantumkan di komen. Kemudian yang kelima, pergunakan medsos sebagai ruang keikhlasan. Ruangnya menyebarkan kebaikan tanpa adanya riya, tanpa adanya pamer, tanpa adanya kalau dalam bahasa Jawa tuh artinya balap-balapan sama orang, balap-balapan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi sama orang lain. Enggak, jangan jadikan sosmed tempat riya. Jangan jadikan medsos tempat untuk membangga-banggakan diri teman-teman semuanya. Oke, seperti itu. Kemudian kenapa sih tema kita kok romantisme di medsos? Gak bahaya tah? Maksudnya adalah jangan sampai di medsos kebanyakan ke medsos tapi lupa nggak baca Al-Quran. Kebanyakan di medsos akhirnya lupa nggak sholat taraweh. Kita juga lupa untuk sholat sunnah-sunnah yang lain ataupun bahkan sholat fardu. Jangan sampai kita lalai di sosmed kemudian melupakan ibadah-ibadah yang disuruh atau diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Demikian 5 adab dalam bermedsos khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama, selalu men-share atau membagikan sesuatu yang bermanfaat tentang kebaikan. Kemudian yang kedua, mencegah dari perbuatan kemungkaran, misal mencegah dari men-share sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yakni cross check dulu sebelum kita men-share konten atau membagikan sesuatu di medsos. Yang keempat, ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jangan jadikan media sosial sebagai ajang pamer. Jadikan keikhlasan itu menjadi nomor 1 dan paling utama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bermesralah dengan Allah di balik layar dan jangan bermesraan dengan Allah di depan layar, karena di depan layar tak mampu menaikkan Anda ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Albirru manittaqo ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.